Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya dimanapun kita berada. Kali ini saya mau bagiin tutorial penggunaan software Avogadro nih. Avogadro ini sendiri adalah salah satu open source kimia yang bermanfaat untuk memproyeksikan molekul kimia. Nah, jadi aplikasi Avogadro ini sendiri memiliki tampilan icon aplikasi seperti huruf A ini ya. Untuk tampilan awal aplikasinya ini kita bisa lihat yang paling atas di sini itu ada main menu. Terdiri atas file, edit, view, dan seterusnya sampai help. Kemudian ada tools bar di sini. Selanjutnya ada tool setting, kemudian display setting. Oke, kita langsung masuk aja ya ke tools yang sering digunakan untuk memproyeksikan molekul. Di sini ada draw tools. Seperti kita bisa lihat dari namanya draw. Berarti ini untuk menggambar ya teman-teman. Nah, kalau kita klik fitur ini aktif, maka di sini akan menampilkan draw settings yang terdiri di atas elemen, bond order, kemudian adjust hidrogen. Kalau kita klik elemen di sini itu kita bisa milih elemen atau unsur yang kita inginkan untuk digambar. Misal kita klik di sini, ada beberapa elemen misalnya hidrogen, boron, karbon, dan seterusnya. Nah, misalkan elemen atau unsur yang kita pilih itu tidak ada di sini, kita bisa klik ke bawah terus sampai ke bagian others. Ini kita klik aja ya. Nanti akan muncul periodic table. Nah, periodic table ini sendiri itu kita bisa pilih kalau menu elemen yang nggak ada di elemen tadi itu kita bisa pilih di sini. Misal kita pengen cesium buat digambar, kita tinggal klik cesium. Nah, otomatis di sini elemennya ganti cesium. Kemudian misal barium, nanti ini ganti barium. Begitu ya. Untuk sementara kita kembalikan dulu ke karbon. Untuk bond ordernya sendiri, ini merupakan ikatan yang kita pengen untuk gambar. Misalnya di sini itu ikatan tunggal, kita bisa pilih ada ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Kemudian di sini ada adjust hidrogen. Kalau misal tandanya di sini centang, berarti tiap kita menggambar suatu molekul, misal kita klik di sini, itu hidrogennya itu nampak ya, terlihat. Tapi kalau misalnya kita hilangkan tanda centangnya, kita klik lagi di sini, hidrogennya itu tidak nampak atau tidak ada ya. Gitu. Kita hapus dulu. Untuk lebih detailnya kita langsung praktek saja ya. Nah, di sini kita akan membuat molekul senyawa ester. Dan saya di sini mengambil contoh metil etanoat. Untuk menggambar metil etanoat, yang pertama kita gambar metil dulu. 1. Oh iya, kita sertakan adjust hidrogen ya tadi. Biar gambarnya lebih detail. Gambar metil. Nah, kalau kita mau gambar metil lagi tuh kita bisa langsung teruskan dari sini ya. Nah, lanjutkan. Kemudian selanjutnya kita butuh unsur oksigen. Di sini kita ganti elemennya ke oksigen. Kita bisa lanjutkan lagi seperti ini. Nah, ini di sini ada kesalahan ya. Kalau misalkan kita klik 2 kali gini, berarti ini atomnya ganda, tidak menyatu. Ini berarti kita perlu edit. Kita undo. Jadi kita kembali ke langkah sebelumnya ya. Kalau misal kita takut nanti atomnya ganda, itu kita bisa klik oksigen saja di sini. Nah, nanti baru kita sambungin. Gini. Oh, ini ternyata masih ganda. Pelan-pelan saja. Nah, akhirnya berhasil. Terus kita gambar oksigen lagi yang di atas sini. Kita sambungkan ke metil sini. Nah, terus kita butuh karbon lagi. Di sini kita sambungkan dengan oksigen yang di sini. Terus jangan lupa
metil etanoat, berarti kita butuh ikatan rangkap 2. Nah, kita pilih bond ordernya double, rangkap 2, terus kita pilih yang sekiranya itu ikatan rangkap 2 itu yang mana? Yang ini ya. Kita klik aja. Nah, langsung jadi ikatan rangkap 2. Dan ini sudah jadi ya. Berarti metil etanoat. Akan tetapi, apakah ikatannya itu sudah dikatakan stabil? Nah, tentu saja belum ya, teman-teman. Kalau untuk menstabilkan senyawa ini, kita bisa klik di tab Auto Optimization Tool yang logonya E ini ya. Kita klik. Di sini ada settingnya. Kita langsung aja pilih Start. Nah, ini dia langsung otomatis dia tuh menstabilkan unsur molekul ini ya. Dia udah stabilin molekulnya, tandanya dia udah stabil itu di sini ada DE. DE itu maksudnya delta energinya ya. Kalau misal delta energinya dia udah 0 berarti udah stabil. Kita tunggu dulu. Nah, akhirnya udah. Kalau misal delta energinya udah 0 berarti dia otomatis udah stabil. Buat teman-teman yang pakai mouse itu kita bisa, kalau pakai mouse kiri ya, itu mungkin kita bisa ubah ke sini, kita geret ke sini misalnya. Dia akan tetap mempertahankan posisi stabilnya nih. Kalau misal di menu ini tetap on ya, belum di stop. Kita ubah ke sini, kita tarik ke sini dengan mouse kiri. Tuh, dia tetap berusaha mempertahankan bentuk stabilnya. Kita tarik ke sini. Itu mouse kiri ya. Gimana kalau mouse kanan, Kak? Nah, misal mouse kanan itu sendiri tuh dia ngubahnya itu gerak langsung gitu. Semua molekulnya itu gerak. Bentar, kita tunggu dia 0. Kita tunggu delta energinya jadi 0. Nah, udah. Ini ya fungsi mouse kanan. Kita bisa pindahin langsung kayak gini. Sedangkan kalau kiri itu kita ngubah bentuk molekulnya, kita geret per unsurnya ya. Tuh, dia berusaha mempertahankan bentuk stabilnya. Tunggu sampai 0 lagi. Nah, di sini udah jadi 0. Kita bisa klik stop di sini. Nah, kita langsung move ke menu selanjutnya. Di sini ada navigation tool. Di sini itu dia berfungsi untuk misal kita klik pakai kiri ya. Itu nanti dia bakal muter secara manual kayak gini. Ini mouse kiri ya. Nah, atom yang kita klik nanti dia akan muter secara manual ke atas bawah atau ke kanan kiri secara horizontal ataupun vertikal. Kemudian kalau kita klik mouse kanan sama seperti tadi ya, nanti dia pindah semua gitu ke bagian mana yang kita mau. Nah, oh ya buat teman-teman kalau misalkan pakai mouse itu kalau kita scroll up atau ke atas itu nanti dia bakal ngezoom kayak gini. Nah, dia ngezoom itu kalau misal di scroll atas, kemudian kalau kita scroll down atau scroll ke bawah, nanti dia akan memperkecil. Nah, kayak gini. Nah, gitu. Kemudian kita move ke menu selanjutnya. Di sini ada Bond Centric Manipulation Tools. Nah, di sini itu fungsinya untuk mengetahui sudut antar ikatan. Misal sekilas ya, kita klik di sini dulu. Pastiin sampai menu toolsnya ini sesuai yang kita mau ya. Di sini namanya Bond Centric Manipulation Settings. Kita klik di sini. Loh, itu udah disebutin. Berarti sudutnya itu kita udah tahu.
sudut antara C2 ini sama C1 ini udah disebutin itu 122,1 derajat ya. Dan seterusnya. Kita bisa klik di sini ataupun di sini. Sesuai yang kita mau ya. Kemudian kita move ke tools selanjutnya, itu di sini ada manipulation tools. Di sini tuh fungsinya untuk memanipulasi letak atom. Misalnya ya, kalau misal kita ke mouse sebelah kiri, itu kita bisa atur panjang ikatannya terserah semau kita. Kita pindahkan ke sini. Oh ya, lupa diklik. Nah, manipulate-nya segini. Segini, yang ini. O1. Terus O2-nya kita pindah segini. Terserah kita, jadi kita bisa memanipulasi bentuk atomnya itu sendiri ya. Tapi pastikan kalau misal kita klik suatu menu atau tab, itu pastikan di sini tuh sesuai yang kita mau ya. Misal kita klik manipulate settings. Di sini berarti harus manipulate settings itu biar tabnya itu bekerja. Nah, karena kita udah ngecek ini, kita kembalikan ke bentuk stabilnya dulu ya. Seperti tadi, pakai auto optimization tools. Biar mudah kalau buat ngecek ke menu-menu selanjutnya ya. Tunggu delta energinya jadi 0. Oke, sudah. Terus kita stop. Terus selanjutnya kita move ke selection tools. Di sini tuh buat milih ya. Misal kita pengen ngatur ini, milih ini, atau milih ini. Nah, itu bisa. Nah, terus selanjutnya di sini ada auto rotation tools. Di sini itu untuk merotasikan molekul yang udah kita buat ya. Misal di sini ada X rotation, itu untuk rotasi yang horizontal ya. Kemudian ada Y rotation, itu vertikal. Z rotation itu untuk arah sumbu Z. Misal kita atur X rotationnya pengen segini, terus Y rotation segini, tambah lagi. Kemudian Z rotation itu segini. Kita bisa mulai merotasikannya. Nah, molekulnya itu bergerak sesuai dengan rotasi yang kita atur. Kita bisa klik stop. Kalau misal teman-teman menggunakan mouse itu, mouse atau keyboard sih sebenarnya sama saja. Kalau misal kita pengen manual itu kita bisa dengan bikin garis langsung di papan view ini sendiri. Misal kita bikin garis di sini, random ya garisnya, terserah mau ke atas, bawah, atau ke arah sumbu Z. Nah, maka dia akan berputar mengikuti sesuai dengan garis yang kita buat. Semakin panjang suatu garis, maka molekul ini akan bergerak itu semakin cepat. Misal nih, aku bikin garis panjang sekali, dia geraknya cepat. Gimana kalau garisnya pendek? Nah, kalau garisnya pendek banget, dia geraknya itu semakin lambat. Nah, kan dia jadi semakin lambat. Kemudian di tab ini tadi udah kita bahas ya tentang auto optimization tools. Kemudian selanjutnya di sini ada tab yang dinamakan elix to measure. Seperti yang kita tahu, measure itu artinya mengukur. Mengukur apa di sini? Oh, sebelumnya ini kita hentikan dulu biar nggak muter-muter ya, pusing. Nah, udah. Kita kembali ke tab click to measure. Misal kita klik yang O2 ini, terus yang si C2 ini, kita bisa tahu panjang antara si atom ini, O2 sama si C2 ini. Keterangannya itu ada di bawah sini, distance, berarti panjang ikatan antara O2 sama C2 di sini itu 1221 Armstrong. Kemudian kan tadi kita klik dua atom ini C2, terus kita tambah 1 ya, misal di sini yang terdekat itu ada, misal kita klik C1 di sini ya. Itu berarti kita udah tahu kalau distance antara C2 sama C ini
itu berarti 1504 Armstrong. Dengan di sini dia itu angle-nya atau sudutnya ini itu 119,1 derajat. Itu. Jadi di click to measure ini sendiri kita bisa tahu ya, itu ada panjang ikatan atau sudutnya. Jadi bisa untuk mengukur dua hal, yakni panjang ikatan dalam satuan Armstrong dan sudut dalam bentuk derajat tentunya. Terus di sini ada large molecule. Kalau kita klik ini itu kita bisa bikin sebelumnya ini kita stop dulu ya. Udah, kita stop yang ngukur tadi. Kita move ke arrange molecule. Nah, di sini misal kita ngeklik molekul 1. Terus ini molekul 2. Itu nantinya atom pertama itu bakal berpusat di bentuk originalnya gitu. Kita arrange dulu. Nah, atom pertama yang kita klik tadi itu bakal berpusat di atom originalnya, sedangkan yang atom kedua itu bakal disejajarkan dengan sumbu yang tadi kita pilih. Oke, kita pindahkan ke tengah lagi pakai mouse belah kanan. Sini, biar jelas. Kemudian selanjutnya kita bahas ini ya, main menu. Satu-satu. Sebelum itu kita ke display setting, kita klik display setting. Di sini nanti akan muncul misal axis kalau kita pengen tahu sudutnya nih. Kalau kita klik di sini, nanti muncul nih di sini arahnya. Nibble and stick. Ini itu ya bentuknya. Terus kalau kita pengen tahu dipolnya seberapa, itu kita bisa klik dipol. Ini nanti dipolnya muncul. Terus selanjutnya di sini ada beberapa bentuk molekulnya. Terus kita kalau pengen tahu ikatan hidrogennya itu gimana, kita bisa klik. Kemudian display setting itu intinya kita pengen bentuk dari molekulnya itu apa, atau kita pengen nyari tahu apa gitu. Di sini bisa kita klik stick. Nah, nanti ini sticknya itu bagian ini bakal lebih menebal gitu, lebih jelas dan detail. Tapi kita pilih sticknya nggak dicentang aja ya, gitu. Udah di display setting, kita ke main menu. Di sini ada file. Ini kalau kita buat file baru, kalau kita membuka file yang telah kita buat sebelumnya, membuka file yang akhir-akhir ini kita buka, terus di sini untuk menutup dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada edit. Kalau misalkan kita di Microsoft Word, biasanya kan kita lihat ada yang undo itu buat kembali ke langkah sebelumnya, dan redo kebalikannya dari undo, cut, copy dan seterusnya itu sama ya. Kemudian di view. Kalau misalnya kita tambah new view di sini, nanti akan kita nambah papan view baru di sini. Kita klik ya. Nah, di sini nanti akan muncul view baru. Nah, kita hapus saja di sini. Kemudian kalau kita klik duplikat, itu sama kayak new view, tapi nanti molekul yang kita gambar itu terduplikat di view 2. Detach itu untuk menghilangkan, close juga. Center itu untuk menengahkan molekulnya. Misal kita klik ya. Nah, molekulnya itu udah pas tengah banget ya. Kemudian kita pilih di sini arrange view to access, kita klik. Iya. Maksudnya itu untuk mensejajarkan molekul ini tuh sejajar dengan sumbu gitu. Tampilannya tuh sejajar dengan sumbu. Gitu. Kemudian untuk full screen ya seperti kita tahu, untuk screennya nanti modenya full. Terus di sini set background color. Bisa kita nggak suka warna background hitam yang sedang saya pakai ini, kita bisa ganti nih. Warna-warna coquette, misalnya pink. Kalau kita suka pink, nah bisa kita ganti. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di menu bulk, ini kita bisa menambahkan hidrogen, memasukkan, misal kita mau gambar kimia tentang biologi gitu kan, di sini ada
Kita bisa masukin deoksiribonukleat, fragments, smalls, dan seterusnya. Select. Kemudian di sini ada extension, kita bisa ngatur animasinya. Terus di kristalografi. Terus kemudian di sini ada di kristalografi itu bisa menambahkan unit sel. Nanti kalau misal kita klik ini, nanti di sini ada muncul di sebelah kanan. Nah, ini ada muncul sel parameter ya. Itu kalau misal di kristalografi. Kita bisa hapus. Kemudian di settings itu kita mengatur tentang tools bar, kemudian helps ya, tentang Avogadro helps ya, fact gitunya. Discussion forum. Oke, sekian pemaparan dari tutorial Avogadro beserta aplikasinya dalam pembentukan struktur molekul ester yang dapat saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.